Siapapun yang menempati tanah ini harus mengikuti jejak pendahulunya. Fungsi kamu apa? Jadi teman-teman, nenek ini berkata, kalau ada orang yang mau melakukan tindakan aktivitas di tanah ini, dia harus memuja nenek ini, memberikan sesaji. Ya, ini adalah murid Nyi Pelet yang telah dihisap kecantikannya oleh Nyi Peletnya, teman-teman. Kenapa Nyi Pelet itu wajahnya itu selalu cantik? Ternyata dia itu menghisap aura dari sang murid-muridnya, gitu teman-teman. Tapi dengan imbalan dia akan memberikan ilmu kepada muridnya, seperti itu teman-teman. Ini salah satu murid dari Nyi Pelet. Beliau adalah orang yang memiliki tanah di tempat ini. Tapi tanah ini sudah turun temurun, Nek. Mulai sekarang tidak akan ada sesaji, melainkan saya yang akan mengurungmu, ya. Kecuali kau mau melepas ilmu hitam ini dan kau kembali kepada sang pencipta. Sekarang pilihan ada di tangan nenek. Kembali ke sang pencipta, atau saya kunci kamu di tempat ini selamanya. Ya, saya akan kasih tanda di tempat ini agar yang khusus di tanda ini jangan ditanamin dan jangan disentuh. Nah, jadi teman-teman, kalau ada tanda yang kayak gini, ketika ada traktor ataupun alat berat melewati ataupun menabrak tempat ini, maka alat berat itu akan rusak, teman-teman. Dibuat oleh dia, atau energinya dia akan merusak alat berat tersebut. Iya. Kalau saya melenyapkan dia, saya nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Karena ini perpaduan antara ilmu hitam dengan dirinya. Jadi yang bisa mengakhiri ini semua hanyalah nenek ini sendiri. Nenek ini sudah sangat tua. Cangkok, kamu sangat membutuhkan sesaji. Kamu makan? Kamu makan sesaji? Sesembahan? Ini tanah. Ini tanah. Asal kamu tahu ya, Nek. Dengan tanah yang saya genggam ini, jutaan orang menyambung hidupnya. Kamu tahu, Nek, dengan tanah yang ada di sini, jutaan orang terhindar dari kelaparan. Mengerti kan maksud saya? Dengan hasil yang ditanam oleh orang-orang yang tanpa menyembahmu, hasilnya itu akan berkah dan diperjualbelikan di pasar. Berapa banyak orang yang menikmati hasil panen ini, dan berapa banyak orang yang terhindar dari kelaparan. Kalau kayak gini akan mengurangi surplus dari produksi makanan. Jangan egois, ya. Iya, saya tahu. Tapi makanan buat kamu itu tidak layak. Kamu cari makananmu sendiri.
jangan meminta kepada manusia. Kamu tahu manusia? Manusia mencari makanan dengan menanam ini sendiri tanpa meminta. Kamu malah enak meminta sesaji kepada manusia. Carilah sendiri, cari bunga sendiri untuk kamu makan. Jangan meminta kepada manusia. Manusia bekerja keras, banting tulang untuk memberi makan keluarganya, bukan untuk memberi makan bangsa kamu. Sayang, uangnya buat beli bunga, buat beli dupa, buat beli pisang. Lebih baik pisangnya dibuat makan untuk keluarga mereka. Kamu harusnya berpikir seperti itu. Mentang-mentang kamu punya ilmu, kamu punya kuasa, kamu pikir ilmumu sudah di atas segalanya. Tidak. Di atas langit masih ada langit. Saya masih punya ilmu, tapi di atas saya masih banyak orang yang berilmu, tapi tak pernah menunjukkan dirinya. Contohnya guru saya. Hingga beliau wafat, dia tak pernah menunjukkan dirinya kepada siapapun, kecuali hanya kepada muridnya. Sakit kan? Memang. Dikurung di lingkaran sekecil ini sakit. Sekarang tinggal pilihanmu sendiri. Kamu mau bertahan di sini selamanya, atau kamu pergi lepaskan ilmu gaib ini kepada Sang Pencipta. Saya bisa membantu kamu. Semua tergantung pilihanmu. Kamu tahu Nyi Pelet itu apa? Dia iblis, penyihir. Dia penyihir. Kamu hanya dapat ilmu secuil. Ingat, masa depanmu hancur. Kamu tidak punya keturunan. Kamu tidak menikah karena tidak ada orang yang mau denganmu, karena wajahmu yang sangat buruk. Kamu itu bodoh. Hanya dikasih ilmu secuil, kamu kehilangan kenikmatan dunia ini. Saya tahu, ya, saya tahu apa yang kamu rasakan. Jangan bilang saya tidak tahu perasaanmu. Saya tahu itu. Ya, sebagai wanita sangatlah lemah di masa itu, gak punya kekuatan, selalu ditindas laki-laki. Iya, saya tahu. Tapi bukan begini caranya. Tuhan itu maha adil. Kamu mengerti? Saya ucapkan pertanyaan sekali lagi. Kamu mau dikurung di sini selamanya, atau kamu lepaskan ilmu hitam ini? Lebih tidak menyakitkan daripada tinggal di dunia ini tapi menyakitkan seperti ini. Oke. Apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Oke. Mas Evi, tolong nanti jangan ceritakan kepada ini ya. Mas Evi kan tadi udah dengar sendiri kan? Iya. Mas Evi juga mendengarnya teman-teman. Jadi istri dari petani yang di sini tuh meninggal karena disebabkan oleh dia teman-teman ya. Ya. Dia yang tidak suka dengan keberadaan istri petani yang bapaknya ini, bapak ibunya Pak Agung ini, ya teman-teman ya, tidak suka ya. Jadi yang membuat istri beliau sakit adalah
dia. Oke, saya lepaskan, saya bantu ya, saya bantu lepaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Jadi teman-teman, ini tinggal cahaya hitam ataupun asap hitam ya, yang saya tangkap itu asap hitamnya. Lihat, ketika saya buka, asap hitam itu akan langsung terbang. Saya nggak tahu ini akan terbangnya kemana, karena yang saya tahu pemilik dari kekuatan ini sudah meninggal, Nyi Pelet sudah meninggal. Jadi mungkin dia akan kembali ke pusat ya, dimana kumpulan asap hitam ini akan kembali. Jadi asap hitam ini tidak bisa dihancurkan teman-teman. Ini adalah asap hitam yang akan menghalangi manusia-manusia ketika terkena angin dari Yaman, teman-teman. Ya, jadi untuk manusia-manusia memiliki hati yang sangat dengki, hati yang sangat buruk. Kenapa dia tidak mati? Ya karena hidungnya akan dihalangi oleh asap hitam ini. Ya, jadi nanti kalau ketika mendekati hari kiamat, nanti ada angin yang dari Yaman yang akan membunuh semua umat yang memiliki iman Muslim. Ya, karena orang yang memiliki iman dan hati yang bersih, entah dia itu pencuri ataupun apa, dia akan tetap meninggal karena asap ini tidak bisa menghalanginya, melainkan asap ini hanya mampu menghalangi orang yang sama sekali tidak memiliki iman. Nih saya buka ya, kembalilah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mas Evi, kita kembali ke Pak Agung yuk. Mungkin dia masih bersikir ya, dia tidak mendengar apa yang saya katakan ya, Pak Agung. Pak Agung, Pak Agung, sini Pak Agung. Udah selesai Pak Agung. Ya, jangan ceritakan apapun ya Mas Evi tentang ibunya dia ya. Agung. Ini Pak. Terima kasih ya Pak Agung ya. Saya ucapkan terima kasih karena Pak Agung telah membantu saya untuk bersikir. Emang ada apa ini sama tanah saya? Tadinya ada makhluk gaib ya. Dia itu memiliki ilmu yang sangat hitam. Sebenarnya dia itu bukan dari bangsa jin, melainkan dia bangsa manusia yang bersekutu dengan bangsa jin. Iya, dan dulu itu ayahmu itu sering memberikan sesaji. Ya, mungkin kamu pernah ingat memberikan sesaji gitu, iya kan? Karena kamu itu mau berkebun di sini tidak memberikan sesaji, jadi ya susah untuk menggarap tempat ini. Namun alhamdulillah tempat ini sudah bersih, insya Allah bisa dikerjakan. Kalau mau ditanam ubi silahkan, kalau mau ditanam
sayur ya silahkan. Ya kalau ubi itu berapa bulan ya Mas Evi? Setengah tahun ya Mas Evi ya? Iya, paling enggak setengah tahun bisa. Ya setengah tahun ya. Saya sarankan ini kan cukup luas. Boleh ditanam ubi tapi separuh ataupun seperempatnya. Karena saya lihat ini ada kayaknya ada 4 hektar ada ya. Ya, jadi jangan semuanya ubi ya. Mungkin sebagian ada sayur-sayuran ya, ada cabai gitu. Mungkin sebagian juga ada terong ya. Kalau untuk sudut-sudut ini bagus nih, kayak ayah kami yang mengerjakan ini perbatasan dikasih singkong kayak gitu kan. Dulu ayah saya yang nanam ini. Iya, jadi maksudnya semuanya itu bermanfaat tuh. Ya, kayak mungkin tanaman capcay gitu ya. Iya. Tapi ini sekarang saya mau nabur pupuk mau udah nggak ada yang ngalangin lagi. Udah nggak ada. Ya kalau mau ditabur boleh ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Karena pupuk pamong itu mampu menyuburkan tanaman. Jadi usahakan satu satu saset itu ya kan lumayan, isinya ada 250 gram, itu diratakan ya. Ya minimal 1 hektar ya. Kalau kurang bisa ambil lagi di tempat saya. Ya, saya berpesan kepada kamu, jangan sampai kamu itu ketika ada jin yang mengganggu, Iya. kamu jangan sampai menyerahkan sesaji ya. Kamu lawan ya. Kamu lawan. Tahu cara melawannya? Gimana Mister? Oh, belum tahu ya. Mas Devi, Iya, benar. ambilkan buku ya. Buku. Iya, untuk dia pelajari sendiri. Bukunya tadi di tempat taruh mana ya, Mister ya? Di tas saya Oh, iya. Bentar, Mister ya. ya. Mister bawa apa aja nih, banyak banget. Oh iya, soalnya saya bawa persiapan Mas Devi. Memangnya tadi ada sosok apa Mister yang mengganggu tanah ini? Oh, kalau sosok sih ini ya. Oh udah Mas Devi, oke ya. Jadi terpaksa saya berikan ini ya, ini buku untuk kau pelajari. Untuk masalah sosok nanti kamu tahu sendiri, pasti ada yang mengganggu ya. Ya, Saya berikan ini ya. Kenapa saya berikan yang jilid 2? Karena kalau saya berikan jilid 1 takutnya nanti disalahgunakan lebih ini ya. Tapi ingat, jangan disalahgunakan. baik Mister. Ini hanya untuk berkebun ya. Iya, tapi ingat ya, kalau kamu panen berbagilah. Kabarin Mister kalau tanah saya panen. Gak usah kabarin saya, kamu berbagi aja sendiri ya. Dari hasil panen kamu itu 2% ya. Misalkan kamu panen 2 ton ya, maka 2% dari 2 ton ya berarti sekitar, kalau 10%-nya itu 200 ini ya Mas Evi ya. 200 kilo ya Mas Evi. Ya, 200 kilo berarti 20 kilo 40 kilonya. 40 kilonya kamu bagikan ya, karena itu kewajiban. Ya apalagi kamu memiliki tanah yang luar biasa banyak. Saya akan bagi-bagi kalau tanah ini udah panen. Ya. Ya udah, sekarang kita balik bersama-sama ya. Ya. Jangan di sini ya. Jadi tempat ini kalau malam tinggalin aja. Jangan ditungguin. Takutnya itu ada hal yang tidak wajar. Soalnya saya merasa di dekat tempat kamu juga ada yang melakukan hal yang sama tapi beda makhluk. Kayak ada orang yang memberikan ataupun
menyuruh makhluk untuk menjaga kebunnya, ada ya. Tapi untuk tempat kami ini sudah bersih. Yang saya takutkan kalau malam itu berkeliaran sampai ke sini, jadi saya nggak mau ada korbannya ya. Makanya kamu rajin-rajin belajar supaya kamu itu bisa menangkal. Nanti saya akan pelajari buku. Ya udah, ayo kita Pak Agung kita pulang. Ayo Mas Evi kita pulang.